judul itu adalah menentukan posisi di mana teman-teman bakal tampil. Nah, kalau teman-teman judulnya sudah bagus, biasanya traffic ke toko itu bakal meningkat cukup banyak. Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih cara bikin judul yang benar di Shopee atau di marketplace. Gitu. Banyak orang biasanya nih ketika baru mau coba jualan, terus buka Shopee, daftar di Shopee gitu kan, baru mau mulai bikin produk, itu banyak orang suka ngeblank soal judul. Gitu. Atau bahkan mereka nggak ngeblank sih, tapi nggak tahu gitu loh gimana cara bikin judul yang benar. Jadi judulnya ya udah suka-suka mereka aja gitu. Nah, padahal hal itu bisa benar-benar menyebabkan apakah toko teman-teman nanti bakal rame atau enggak. Salah satunya ditentuin dari judul. Loh, mungkin teman-teman nanya kok bisa gitu. Karena gini, teman-teman pernah nggak kebayang gitu ya, kalau orang buat beli barang gitu ya, itu ada dua tipe konsumen. Ada konsumen tipe pertama, mereka nggak tahu mau beli apa. Ibaratnya kalau teman-teman ke mall nih, ada tujuan nggak ke mall ini mau ngapain? Ya nggak tahu sih, jalan-jalan aja. Apapun yang teman-teman anggap menarik itu bakal dibeli. Gitu. Tapi ada juga orang yang udah tahu mau beli apa. Gitu. Contoh misalnya teman-teman mau ke mall mau ngapain? Oh, gue mau beli sepatu. Teman-teman kan pasti bakal datang langsung ke toko yang jual sepatu. Lihat-lihat mana yang menarik, dibeli. Bener nggak? Nah, sekarang gini, kalau di Shopee kayak gimana? Kalau di Shopee, orang-orang yang tahu mau beli apa, mereka bakal langsung masuk ke kotak pencarian. Terus mereka cari deh, apa yang mereka mau beli. Gitu. Nah, sekarang gini, menurut teman-teman, mana sih yang kebagian dibeli banyak? Orang yang dibeli banyak pasti orang yang nongol di kotak pencarian bagian awal-awal gitu deh, awal ke tengah. Bener nggak? Kalau ke belakang biasanya lebih sepi ya, karena orang kan udah nyari awal, tengah, ya udah biasanya beli di situ mutusin. Gitu. Nah, judul itu adalah menentukan posisi di mana teman-teman bakal tampil. Karena di Shopee atau di marketplace lain juga mengurutkannya ketika dari kotak pencarian itu berdasarkan judul. Jadi kebayang nggak kalau misalnya nih teman-teman bikin judulnya keren sih, tapi nggak ada orang yang cari. Gitu. Kalau nggak ada orang yang cari, bakal muncul nggak? Ya tentu saja nggak akan muncul gitu loh. Nah, kalau teman-teman muncul aja enggak, terus siapa yang bakal beli? Siapa yang bakal lihat? Gitu. Nah, itu adalah faktor dari judul. Gitu. Jadi gimana nih biar judulnya bagus gitu. Nah, kalau teman-teman mau judulnya bagus, tentu teman-teman perlu bikin judul yang orang banyak cari. Gitu. Karena di marketplace ini sistemnya kan apa yang dicari itu yang dibeli, bener nggak? Ya. Nah, sekarang gimana caranya buat kita bikin judul yang banyak orang cari? Yang pasti pertama ya, judulnya bukan yang teman-teman mau, bener nggak? Teman-teman harus lakuin riset dulu dong, kalau mau produknya laku, gitu ya. Nah, gimana sih cara ngelakuin risetnya, gitu ya? Nah, di sini kita bakal bahas tentang itu, gitu. Nah, cara ngelakuin risetnya sebenarnya ada dua cara. Teman-teman bisa tanya ke marketnya langsung, kalau teman-teman sudah bikin target market, gitu. Tapi biasanya yang saya tahu ya, banyak orang ketika jualan di Shopee kalau belum belajar, itu baru riset market, gitu kan. Ya udah, yang penting gue jual baju, nggak mau tahu gimana caranya baju gue harus laku. Gitu, yang beli siapa? Tuyul, terserah gitu kan, bener nggak? Nah, kadang banyak orang kayak gitu, jadi nggak riset market. Padahal kalau teman-teman bisa riset market, teman-teman bisa tahu apa yang market teman-teman mau, gitu. Dan dengan kita tahu apa yang market kita mau, itu bakal gampang banget buat jualannya lebih gampang, gitu kan. Harganya bisa lebih tinggi. Pernah nggak sih teman-teman kebayang kalau misalnya jualan, terus untungnya bisa lebih banyak? Enak nggak sih? Kebayang nggak? Enak banget, bener nggak? Dan itu bisa dilakuin kalau teman-teman sudah bisa lakuin yang namanya riset market, gitu ya. Nah, caranya gimana ya teman-teman? Misalnya udah bikin nih targetnya siapa, gitu ya, teman-teman survei ke mereka. Kira-kira kalau misalnya mereka nyari barang itu, kalimat apa yang mereka cari. Nah, dengan begitu teman-teman bakal dapat banyak insight. Konsumennya tuh maunya apa sih, gitu. Nah, dengan insight yang teman-teman dapat nih, oh konsumen saya misalnya mau cari baju gitu ya, nulisnya bajunya seperti ini. Gitu, mungkin ada yang typo dikit, gitu. Mungkin ada yang gimana dikit. Teman-teman udah bisa menemukan gimana cara kita bisa bikin judul yang bagus kayak gimana. Gitu ya. Nah, lebih valid lagi gimana teman-teman lakuin riset di Shopee-nya, gitu ya. Kebetulan kalau di Shopee anaknya teman-teman bisa riset sih untuk judul seperti apa, gitu. Caranya gimana? Caranya gampang. Teman-teman sebetulnya tinggal masuk ke Seller Center aja, gitu ya. Di Seller Center itu nanti ada buat pasang iklan. Nah, di iklan kata kunci itulah di situ teman-teman cari nih. Kira-kira orang cari judul apa, gitu. Jadi, misalnya judulnya baju pria gitu. Teman-teman bisa lihat pencarian sebulannya itu berapa. Gitu. Nah, terus setelah itu caranya gimana? Teman-teman catat nih. Kalau yang biasa saya lakuin, saya catat yang berhubungan dengan produk saya apa aja, saya bakal kumpulin kata kunci sebanyak mungkin. Gitu. Banyaknya berapa ya? Tergantung sih. Kalau teman-teman mau dicarinya banyak ya harus benar-benar banyak gitu. Apakah mungkin 50 kata kunci ataukah mungkin 100 kata kunci? Karena dengan makin banyak itu selain buat judul, teman-teman itu nanti punya modal, punya bahan buat apa? Nanti buat iklan berikutnya. Ketika teman-teman sudah mau men-scale up jualan teman-teman supaya lebih kencang. Gitu. Nah, setelah nanti teman-teman dapat nih kalimat-kalimatnya, catat gitu kan. Nah, sekarang teman-teman ngapain? Tinggal diatur gitu ya. Teman-teman bisa atur judulnya kayak gimana sih yang enak
gitu. Karena gini, jangan sampai teman-teman karena udah dapat kata kuncinya banyak, teman-teman spamming aja kata kuncinya di judul. Ya spamming kata kunci juga nggak tepat juga, karena dengan begitu jadinya malah mungkin bisa kena pelanggaran juga dari marketplace-nya karena dianggap terlalu spamming gitu loh. Jadi ada caranya teman-teman atur gitu. Nah teman-teman buat begitu cukup mengerti gini sih yang simple. Cara bacanya gitu ya, cara baca marketplace itu dari kiri ke kanan nih sama kayak orang kita baca ya. Jadi misalnya nih kalau orang kita tulis misalnya baju pria gitu ya, baju cowok itu kan bajunya tulis 2 kali, bener nggak? Nah disusun itu udah salah gitu. Jadi harusnya udah dia tulis baju pria cowok gitu misalnya, bisa dengan cara seperti itu gitu. Nah tinggal kata kuncinya apa, nah itulah yang hasil dari riset teman-teman. Nah kalau teman-teman judulnya sudah bagus, biasanya traffic ke toko itu bakal meningkat cukup banyak gitu loh. Traffic cukup banyak, tinggal masalah tokonya teman-teman trusted apa enggak. Kalau tokonya teman-teman trusted, pasti tokonya teman-teman bakal dapat order. Oke? Mungkin gitu aja, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.